وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian muamalah kita yang mana kita masih berada pada al-mabhathul tsalits berkaitan dengan khasa'is fiqh al-muamalatil maliyah, yaitu bab ataupun pembahasan keistimewaan, kekhususan yang ada pada fikih muamalah al-Islam yang tidak dimiliki oleh sistem perekonomian yang lainnya dari sistem kapitalis ataupun juga sistem perekonomian yang lainnya, sosialis dan lain sebagainya. Baik, kemudian ya kita sudah sampai pada pembahasan yang keberapa? Ar-Rabi'? Baik, Rabi'an. Baik, siapa baca? Fadhil. Ya? Baik, silakan Fadhil kalau bisa baca. Yang atas sedikit. Iya, inna ma'rifata sabitul mutaghayyir. Cukup. Baik, ya, kita selesaikan poin yang telah dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah taala, yang mana pada poin yang ketiga ketika beliau berbicara tentang keistimewaan ya yang ada pada fikih muamalah maliyah al-islamiyah, beliau menyebutkan bahwasanya muamalah al-islamiyah itu mayoritas daripada hukum-hukumnya berpegang dengan atau bersandar pada adat dan uruf. Sebab itulah karena ya, kebanyakan daripada masalah-masalah fikih muamalah maliyah al-islamiyah ya dalilnya itu berpatokan kepada adat dan uruf. Tentunya ya, adat dan uruf ini akan berbeda dari satu masa ke masa, satu zaman ke zaman yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Berarti ya, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah muamalatul maliyah al-islamiyah, dia itu adalah hukum-hukum yang ghairu thabit, tapi dia mutaghayyir. Dia itu adalah hukum yang fleksibel ya, mengikuti uruf yang berada di suatu tempat ataupun di suatu masa. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ada hukum yang fleksibel di dalam fikih muamalah al-islamiyah kita mengatakan semuanya itu fleksibel. Tidak, ada hukum-hukum yang sudah sabit, yaitu yang paten, tidak bisa lagi untuk berubah walaupun berubah suatu tempat ataupun suatu masa. Contohnya adalah berkaitan dengan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man'u anil zulm
yaitu larangan daripada melakukan kezaliman berkaitan dengan masalah muamalah, larangan daripada riba, larangan daripada ihtikar, dan larangan daripada perkara-perkara yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah sebelumnya. Dan kita kembali mengingatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, atau kaidah fikih sebelumnya, kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum yang dibangun di atas urf ataupun adat, yaitu para ulama mendatangkan suatu kaidah fikih la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman. Ini kaidah yang sangat masyhur sekali dalam pembahasan kaidah-kaidah fikihnya para ulama. Tidak diingkari perubahan hukum-hukum, ya, disebabkan perubahan masa. Dan kita sudah jelaskan maksudnya kaidah ini ataupun penerapan berkaitan dengan kaidah ini, ya, tidak diingkari perubahan hukum karena berubahnya masa. Maksudnya tentunya suatu hukum bisa berubah apabila masa itu berubah ataupun juga tempat berubah. Tentunya kaidah ini diterapkan pada hukum-hukum yang dibangun di atas adat dan urf. Seperti yang kita sudah jelaskan. Paham ya? Ini penting sekali ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Antum harus pahami ini berkaitan masalah ini, ya. Antum harus bedakan, pahami masalah yang kita bangun ini dia di atas mana? Baik. Ya, apakah ini dia kaitannya dengan urf ataukah berkaitan dengan bukan daripada urf. Baik. Kemudian juga beliau mendatangkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taghayyurul fatwa wa taghayyurul fatwa, ya, wa ikhtilafuha bihasabi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi. Baik, beliau Imam Ibnu Qayyim mendatangkan suatu ucapan bahwasanya taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha, perubahan fatwa dan perbedaan fatwa itu bihasabi taghayyuril azminah, itu tergantung dengan perubahan zaman, dan juga faktornya adalah amkinah, tempat, dan juga keadaan adalah ahwal, kondisi yang ada pada masa tersebut, wal awaid dan juga adat. Ya, seperti makanya sering saya katakannya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tepat ketika antum berada di suatu tempat, ya, yang mana ada hukum yang muncul yang berlaku pada suatu tempat tersebut, ya, kemudian antum pergi mencari jawabannya kepada ulama-ulama yang tidak mengetahui kondisi di tempat tersebut. Ya, contohnya sekarang ada masalah di Kota Kendari ini. Tentunya di Kota Kendari ini ada kebiasaan, ada uruf yang berbeda, ya, dengan ulama-ulama yang di luar daripada Indonesia. Jangankan kita berbicara luar negeri, ya, ustadz-ustadz saja yang berada di luar Kota Kendari itu kadang tidak mengetahui kondisi ataupun uruf yang berlaku di tempat tersebut. Jadi tidaklah tepat ketika semua hukum, ya, semua hukum itu kita pergi cari jawabannya kepada ulama-ulama yang berada di luar negeri ataupun di Timur Tengah tersebut. Baik, antum misalkan tanyakan seperti contoh yang sudah banyak saya berikan kepada antum. Antum tanyakan kepada ulama tersebut. Antum tanyakan, ya Syekh, bagaimana hukumnya jual beli cacing? Baik, sudah paham tadi itu? Tentunya ketika antum pergi bertanyakan di tempat tersebut, itu satu antum sudah melakukan kesalahan sebenarnya di situ. Kenapa? Karena beliau akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang tasawwur pada diri ulama tersebut. Ya, sekali lagi bahwasanya apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum itu adalah anak cabang dari gambaran yang ada terlebih dahulu. Jadi sekarang tidak semua itu, makanya banyak yang masalah terjadi itu karena suka mencari fatwa di luar tanpa mendatangkan gambaran yang jelas kepada orang yang kita tanyakan, kepada ulama yang kita tanyakan. Cuma datangkan gambaran yang gambaran sedikit, setengah-setengah saja. Ya udah. Ketika antum datangkan gambaran yang setengah, jawaban sudah pasti salah. Ya. Kalau jawabannya walaupun dia benar tetap salah. Tapi kenapa? Karena tidak boleh kita memberikan hukum, ya, kita memberikan hukum di atas sesuatu yang tidak ada landasannya, walaupun dia benar, walaupun sesuai dengan kebenaran. Karena kenapa kita katakan tetap salah? Karena dia kebenarannya itu hanya kebetulan, ya, bukan karena memang kebenaran yang dia dapatkan dengan ilmu.
Makanya memberikan gambaran ketika antum menanyakan suatu permasalahan itu harus detail gambarannya, harus jelas penjelasannya kepada ulama yang antum tanyakan, barulah ulama tersebut akan bisa memberikan jawaban yang benar. Kalau setengah-setengah ya udah. Ya, untung-untungan kadang benar kadang salah. Walaupun benar tetap salah. Kenapa? Karena kebenarannya itu tidak ya, bukan karena ilmu yang menyampaikan dia di situ, tapi karena kebetulan. Bisa pahami? Karena bagaimana caranya mau memberikan hukum yang benar kalau gambaran yang diberikan tidaklah benar. Ya. Kemudian ya beliau kemudian juga mendatangkan ucapan Imam Al-Qarrafi. Saya tegaskan lagi di sini. Imam Al-Qarrafi beliau mengatakan al-jumudu 'alal manqulati abadan dhalalun fid dini wa jahlun bi maqasid ulama'il muslimina wa salafil madina. Beliau mengatakan, Imam Al-Qarrafi seperti yang saya sebutkan, beliau adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan, ya, kekakuan, al-jumud, kaku, ya, alal manqulati, dalam memahami dalil-dalil. Ya, alal manqulat maksudnya memahami Al-Quran dan hadis. Manqulat itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Kaku di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu abadan dhalalun fid din. Itu adalah kesesatan di dalam agama. Wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin, dan kejahilan tentang maqasid, maksud-maksud, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan daripada para ulama muslimin wa salaful madinah, atau salafil madinah, dan juga ulama-ulama salaf yang telah lampau, telah lalu. Jadi penting ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami pembahasan yang kita bahas ini, dia pondasinya di mana, dudukannya di mana. Jangan sedikit tidak hadisnya seperti ini, hadisnya antum paham ya? Tidak semua seperti saya katakan, tidak semua orang yang komitmen konsisten dengan lafaz hadis itu dia paling benar. Saya tegaskan ulang lagi. Ya. Antum paham maksud saya? Ya. Karena banyak orang menyangka bahwasanya kalau dia sudah berpegang dengan zahir hadis, maka itulah berpegang dengan zahir hadis itulah yang paling benar. Maka saya katakan tidak mesti. Dan juga saya katakan tidak salah, tapi tidak mesti dia harus benar. Ya. Dan banyak contoh-contoh kasus yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Contoh yang saya pernah sebutkan kepada antum apa? Tentang jual beli kucing. Tentang jual beli kucing. Jelas. Ya. Hadis ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Zajar Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanis sanur. Nabi mengharamkan, melarang daripada harga kucing. Tapi setelah antum mengkaji penjelasan para ulama bagaimana hukum jual beli kucing, antum akan mendapatkan ya, penjelasan daripada ulama hampir ijma. Saking banyaknya ulama yang mengatakan bolehnya jual beli kucing. Baik. Bisa dipahami? Kalau antum mengatakan ulama bukan dalil. Betul, ulama bukan dalil. Tapi coba antum berpikir, kenapa para ulama itu mau meninggalkan lafaz hadis ya, yang disebutkan oleh sahabat tadi? Pasti ada sesuatu di situ. Jadi sekali lagi ya ikhwan, ya, kata-kata ulama bukan dalil, itu bukan dalil. Jadi jangan sekali-sekali ulama itu bukan dalil. Ini kata-kata ulama bukan dalil, itu orang adalah kata-kata yang harusnya itu tidak terlalu sering kita sebutkan. Ya, karena kenapa? Harusnya dijelaskan secara ilmiah dari sudut pandang mana kenapa kita tidak mengatakan tidak boleh. Ya, pendapat jumhur di situ ulama itu tidaklah benar. Ya. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan waktunya untuk saya jelaskan kepada antum, dan saya sudah berkali-kali menjelaskan kepada antum. Ya. Tapi ini zahir hadis, dan para ulama meninggalkan zahir hadis tersebut. Tapi bukan karena hawa nafsu. Antum masuk akal. Ya. Antum mau masuk akal mengatakan semua mazhab mau meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya, zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, pasti ada sesuatu yang inilah yang kita berusaha untuk mencari tahu apa sesuatu itu sehingga kita bisa ya, mengetahui alasan para ulama kita kenapa tidak mengamalkan hadis tersebut. Baik.
Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka beliau mengatakan, "Inna ma'rifatat tsabit." Inna ma'rifatat tsabiti wal mutaghayyir fi fiqhil muamalati tu'inul faqiha ala ma'rifati hukmil muamalatil mustajiddah. Sesungguhnya mengetahui hukum-hukum yang sabit, hukum-hukum yang sudah paten, ya. Kemudian juga wal mutaghayyir, dan hukum-hukum yang mutaghayyir, yang berubah. Apa kalau bahasanya kita? Fleksibel. Hukum-hukum yang sudah paten, ya, dalam masalah muamalah, ya, mana yang hukum-hukum sudah paten tidak bisa berubah dengan berubahnya masa dan berubahnya tempat. Antum harus tahu. Ya. Dan kita mengetahui mana hukum yang sudah paten. Kalau paten berarti dia tidak bisa berubah lagi. Walaupun masa itu berubah, walaupun tempat itu berubah, dia tidak. Saat itu alam ini, ya, sejak zaman dahulu sampai kiamat ini dia tidak akan berubah. Maka beliau mengatakan mengetahui hukum-hukum yang telah paten dan juga hukum-hukum yang fleksibel fi fiqh muamalah. Pada pembahasan fikih muamalah itu akan memberikan bantuan bantuan kepada seorang faqih untuk mengetahui hukum-hukum muamalah yang kontemporer. Baik. Itu dia. Kalau kita saya sendiri masih bingung, ya, ini hukum yang ini hukum paten kah atau hukum yang mutaghayyir, ya, yang fleksibel, yang sudah paten atau fleksibel ini kita tidak tahu. Baik. Maka bagaimana caranya kita mau mendatangkan hukum pada masalah-masalah yang kontemporer? Dan beliau mendatangkan contoh. Wa mithalu dzalika. Perhatikan. Contoh kasusnya, anna ba'dal buluki tijariyah. Bahwasanya sebagian daripada bank-bank konvensional, ya, bank buluki tijariyah itu maksudnya bank-bank konvensional, taj'alu ratiban syahriyan liman yuda'u ladaiha mablaghan minal mali. Bahwasanya sebagian bank-bank konvensional itu memberikan rotib syahrian. Apa rotib syahrian? Kalau gajinya itu tambah, kalau kita terjemahkan gaji bulanan. Itu gaji rotib, itu gaji syahrian, itu bulanan. Tapi bank-bank konvensional itu memberikan gaji bulanan, ya, kepada orang yang menitipkan uangnya kepada mereka. Maksudnya itulah bunga kalau bahasanya kita, ya, memberikan bunga. Tapi mereka mengatakan bukan bunga, rotib syahriah, gaji bulanan. Antum titip sama saya kasihkan gaji bulanan. Perhatikan, ya, sudah, bagi orang yang menitipkan uang atau menabung uang kepada mereka sejumlah harta, wa yatimmu tahdidu ratib tab'an limiqdari ma auda'ahu minal mal. Dan penentuan bunga tersebut atau gaji tersebut itu sesuai dengan ukuran tabungan dia. Antum tabungnya berapa? 1 juta, maka tabungannya, maka rotib syahriahnya begini, bunganya sekian. Kalau 1 juta, maka sekian. Kemudian fa idza daqaqna an-nazar, beliau mengatakan jika kita memperhatikan, ya, idza daqaqna an-nazar, kalau betul-betul kita teliti, amati dengan benar seksama, fi hadhil muamalah, pada kasus muamalah ini yang baru kita sebutkan tadi, najidu annaha la takhruju an kauniha riban muharraman. Maka, ya, kita akan dapatkan bahwasanya muamalah yang tadi dilakukan oleh bank konvensional dengan para orang-orang yang menyimpan uang di bank itu tidaklah keluar daripada riba yang haram. Fahiya suratun min suwarir riba al-jahiliyah allati harramaha al-Islam. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk riba jahiliyah. Salah satu contoh daripada contoh-contoh riba jahiliyah yang telah datang keharumannya dalam syariat kita. Coba antum lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang kita sebutkan sekarang, ya. Baik, bank-bank konvensional ketika antum menabung dia kasihkan apa? Bunga.
Terserah lah mereka mau menambahkan apa. Mau kasihkan kau bunga terserah, tapi mereka tidak mau katakan bunga. Ya, kasihkan nama sendiri. Yani, kalau di Arab mereka ratiban syahriyah, gaji bulanan. Baik. Sekarang kalau kita mau melihat, ya, kita mau melihat, walaupun mereka mau berikan nama dengan apa, kalau kita betul-betul memperhatikan, maka sesungguhnya yang mereka praktekkan itu bukanlah gaji. Ya, itu bukan gaji, tapi itu adalah apa? Itu adalah keuntungan disebabkan karena utang piutang, dan itu adalah haram, riba. Tidak boleh untuk lakukan, dan itu adalah riba jahiliyah. Tapi ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sudah jelaskan, riba ada dua macam. Pertama riba jahiliyah, kemudian ada riba al-buyu'. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang riba semuanya itu adalah riba jahiliyah. Ya, makanya riba jahiliyah, ya, kasus ya, riba yang terjadi pada zaman kita sekarang ini paling banyaknya itu adalah riba jahiliyah. Ya, itu adalah riba jahiliyah yang telah datang keharumannya dalam Al-Quran, hadis Rasulullah dan ijma para ulama. Bagaimana antum tahu bahwasanya itu adalah riba jahiliyah? Sebab itu antum harus pahami tentang kaidah-kaidah riba. Baik. Ya. Mereka walaupun menamakan ini bukan mengutang. Ini titipan. Ya ikhwan. Ya. Di dalam Islam bahwasanya apa? Al-aslu apa? Hukum asal itu apa? Lil maqasid wal ma'ani, la lil alfadhi wal mabani. Hukum asal dalam masalah muamalah Islamiyah yang dilihat itu adalah hakikatnya dan niatnya, tujuannya. Hakikat daripada muamalah tersebut bukan pada lafaz dan nama, label. Bukan cuma kita lihat pada label, tapi pada hakikatnya. Apakah itu dikatakan, mereka mengatakan ini saya menyimpan uang di bank, itu saya titip, bukan saya mengutangkan. Yang haramkan itu mengutangkan. Baru kita ambil keuntungan. Saya tidak mengutangkan, saya titip. Maka pentingnya antum memahami apa itu akad utang piutang dan apa itu akad titipan. Kalau akad titipan ya ikhwan, sekarang saya begini. Antum lihat ini apa? Hah? Polpen. Taib. Saya pergi sama antum, saya mengatakan taib. Ya. Yuda, anda titip pulpen ini. Baik? Bisa dipahami? Maka ya, ketika saya datang mengambil pulpen barang saya tadi itu, maka barang ini pula yang harus kembali. Itulah namanya titipan. Bisa dipahami kan? Itulah titipan. Baik? Kalau antum hilangkan barang saya, maka antum punya tanggung jawab untuk menggantikannya. Jadi namanya titipan. Ketika misalkan, afwan, saya tidak punya uang. Antum ada uang di situ? Sini, saya pinjam saja. Saya pinjam saja. Berapa itu? Sini. 10 saja cukup nih. Udah, antum ambil ini. Sekarang ini ada uang di dalam saya. Kalau kita mulai nomor seri, yang mana itu nomor seri? Yang ini ya? Yang hitam ini. Nomor serinya RC kemudian Q74194. Uang ini, ini nomor seri ini, ya. Ketika saya titip sama antum tadi, ya, saya titip ini, saya titip uang saya, atau tidak saya tanda tangan di sini. Tidak usah tanda tangan. Saya tulis nama aku, saya stempel lagi. Kemudian saya kasihkan nomor 1 lagi, udah selesai, jelas. Saya titip, saya kasihkan sama antum. Anda titip uang. Ketika antum kembalikan, maka uang ini juga yang kembali, itulah namanya titipan. Ya, tapi ketika saya titip uang tadi, bahasanya saya bilang saya titipkan, padahal tidak. Antum setelah itu antum pakai uang ini, habiskan uang ini, antum belanjakan. Itu bukan titipan, itu namanya utang. Karena kalau mengutang itu kita apa? Memakai barang tersebut menjadi milik kita dan kita bisa memakainya sesuka hati kita. Maka hakikatnya itu adalah utang piutang, bukan pinjam, bukan apa namanya? Bukan titipan.
Mereka mau mengatakan apa ini dia, tidak, itu adalah utang piutang. Jadi ketika antum tadi pergi simpan uang ke bank, maka yang antum lakukan di situ bukan akad titipan. Buktinya apa? Kalau titip juga, ya, kalau titip harusnya kembali uang yang antum serahkan pertama kali itu. Itu dia. Baik. Ya. Tetapi yang kembali nanti itu bukan uang yang dulu antum serahkan. Maka itulah akad utang piutang, dan ketika antum dapatkan manfaat daripada akad tersebut, maka itu adalah riba. Paham sampai sini? Maka antum tanggung jawab untuk menggantikannya. Perhatikan, tergantung. Sekarang akad ya titipan, akad titipan itu ada namanya, dia itu yadul amanah. Ya, orang yang menitipkan itu dia amanah. Maksudnya ketika ada kehilangan, dia tidak wajib untuk menggantikannya selama betul-betul dia jalankan amanah yang diberikan. Misalkan saya dititipkan tadi uang 10.000 ini, saya simpan baik-baik, memang betul saya jaga baik-baik. Kemudian ternyata saya sudah berusaha untuk menjaganya, kemudian hilang. Maka saya, karena saya amanah, ya, tanggung jawab yang Anda terima tadi itu adalah amanah daripada antum, maka tidak ada, ketika saya sudah melakukan amanah dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada apa? Tidak ada ganti dari saya tadi. Tapi kalau saya tadi ya sudah terima amanah tersebut, saya sudah ambil titipan tadi, tapi sembarang saya simpan, berarti saya tidak aman. Saya sudah tidak amanah, maka ketika ada kehilangan saya wajib menggantikannya, karena saya tidak menjalankan amanah tadi dengan sebaik-baiknya. Tapi bisa paham? Kemudian ya, itu nanti pembahasan yang berikutnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah al-muamalatu tajma'u baina diyana wal qada. Bahwasanya fikih muamalah dalam Islam itu menggabungkan antara ad-diyanah wal qada. Apa itu diyanah? Kita sudah jelaskan bahwasanya ya dalam fikih muamalatul maliyah ya, dia di situ ada nilai agamanya. Di situ adalah jalan kita untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah jalan kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan dimati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dalam Islam untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pintu-pintu surga itu sangat mudah sekali dan sangat banyak jalannya sekali. Di antaranya adalah dengan aktivitas muamalah yang kita kerjakan. Dan kapan itu bisa kita dapatkan? Bahwasanya aktivitas duniawi kita itu akan menjadi pahala bagi kita apabila kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mematuhi rambu-rambu ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ya pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul kasbil kata Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab, ya Rasulullah, penghasilan apa yang paling bagus? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya al-amalu rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yaitu orang bekerja dengan tangannya sendiri, itu adalah usaha yang terbaik, dan semua apa kemudian juga jual beli yang baik. Dan juga Nabi menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya at-tujjar ya at-tujjaru fujjaru illa man sadaq, ya, para pedagang itu adalah orang-orang yang banyak dosanya kecuali orang yang jujur. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-tujjaru shadiq, pedagang yang baik itu bersama dengan para malaikat ma'al kiramil bararah, malaikat-malaikat yang baik. Dan juga ya kan Allah Subhanahu wa taala ya banyak dalil-dalil daripada Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk apa? Ya, untuk bekerja. Betul kan? Salah satunya apa? Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam Al-Qur'an, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur, dalam surat Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, maka berjalanlah di muka bumi ya, dan carilah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wa kulu min rizqi, dan carilah atau makanlah daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan min khasa'isi fiqh muamalati fil Islam, di antara keistimewaan fikih muamalah dalam Islam, annahu ya'ulu fiha 'ala diyanati wal qada,
Dia itu menggabungkan antara agama dengan hukum duniawi, ya, atau pengadilan duniawi. Itu dia. Ya. Baik. Wal muradu bi hiyana, yang dimaksudkan dengan agama di sini adalah ta'abbud. Bahwasanya kita bermuamalah dalam Islam itu nilainya ibadah. Ya. Kita akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah, berikan pahala, dan juga diberikan dosa ketika kita melanggar rambu-rambu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa raqabatuz zatiyah. Maksudnya apa? Bahwasanya dalam fikih muamalah Islamiyah itu dia adalah diyanah, sehingga menghasilkan apa? Dia adalah ibadah. Sehingga kalau kita memahami bahwasanya muamalah itu adalah ibadah, ini akan menghasilkan, membuahkan raqabatuz zatiyah, apa? Merasa terawasi, pengawasan diri. Itu dia. Sehingga kalau kita sudah merasa raqabatuz zatiyah, raqabah, pengawasan yang bersumber dari dalam diri. Kenapa bersumber dari dalam diri? Karena kita menyadari bahwasanya saya akan dibalas, saya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah saya. Sehingga apa? Ya, akan melahirkan pada diri seorang muslim untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka tanpa perlu mendatangkan apa? Tanpa perlu membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Sudah selesai. Ya. Karena kenapa? Kalau memang kita sudah tahu ini bukan hak saya, sudah selesai. Antum enggak usah pertahankan diri. Ya, enggak usah bikin capek-capek lagi bawa ke pengadilan, habiskan waktu, habiskan masa. Baik. Kalau memang kita sudah menyadari diri bahwasanya ternyata memang ini bukan saya yang benar di sini. Ini bukan hak saya, stop. Ya kan? Ya. Oh, antum bisa manipulasi data. Antum bisa manipulasi semuanya. Tapi perhatikan, ya. Ada Allah yang mengawasi diri kita. Ketika kita menyadari bahwasanya ada Allah yang mengawasi diri kita, inilah akan menghasilkan raqabatuz zatiyah, pengawasan dalam diri kita. Kemudian beliau mengatakan fal muamalatu dinun wa ta'abbudun lillahi ta'ala. Maka muamalah itu adalah agama dan juga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna tamassuka bil ahkami ta'amulil mali min muqtadayatil imani wal aqidati hatta allati taqdi bil ihtikami ila syari'atillahi ta'ala duna ghairiha. Kenapa muamalah itu agama dan juga dia adalah ibadah? Karena berpegang teguh dengan hukum-hukum, ya, dengan hukum-hukum muamalah itu merupakan konsekuensi daripada keimanan dan juga akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Baik. Allati taqdi bil ihtikam ila syari'atillah taala, yang menuntut kita untuk berhukum dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala duna ghairihi, bukan dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na, dan makna ini yang baru kita jelaskan itu yulazimu kulla hukmin syar'iyyin kulla hukmin syar'iyyin min ahkami ta'amulil mal. Maka ya, makna yang baru kita sebutkan tadi itu, ya, itu merupakan yulazim, itu melekat pada semua hukum syar'i yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah maliyah. Baik, sudah paham? Baik, itulah dia apa? Muamalah dikatakan sebagai ibadah. Kemudian juga beliau mengatakan wa yakfulu tarbiyat ad-dhamiri ar-ruhi wal wazi' ad-dini, dan juga menjamin pendidikan hati. Itu fikih muamalatul maliyah Islamiyah. Dia itu fikih muamalah dalam Islam, ya, juga akan menjamin mendidik hati orang, ya. Memberikan jaminan pada pendidikan hati, tidak tamak, ya, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan segala cara, tidak. Berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi yang lain dia matikan hati antum. Pokoknya udah, saya tidak perlu pikirkan kalian, saya pikirkan diri saya sendiri. Tapi dalam Islam tidak seperti begitu. Islam, muamalah dalam Islam juga memberikan binaan kepada hati, ya. Baik, ar-ruhi nurani wal wazi' ad-dini, dan motif agama. Baik. Ya, makanya coba kita lihat, akan antum dapatkan perbedaan. Orang yang betul-betul, ya, berpegang dengan apa? Hukum-hukum Islam dalam muamalah,
dengan orang yang tidak memiliki, dia berpegang dengan hukum Islam dalam muamalah, antum akan dapatkan perbedaan. Ya, antum akan dapatkan ketika antum bermuamalah dengan orang-orang yang tidak konsisten dengan hukum Islam dalam muamalah, siap-siap saja antum dizolimi, dirugi, dicurangi, sudah siap. Antum bangkrut. Paham? Bisa dipahami enggak? Antum dipaksa untuk melakukan kezaliman, sudah selesai. Tapi coba antum bermuamalah dengan orang yang paham dengan agama, udah antum tenang. Ya. Paham situ kan? Ya, antum tenang. Antum akan percaya, antum simpan uang saya sama dia, tidak takut antum. Tapi kalau sama orang yang tidak paham atau yang bukan tidak paham, ya paham tapi tidak mengamalkan fikih muamalah Islamiyah, ya tidak menyadari bahwasanya muamalah itu adalah bagian daripada ibadah, udah siap-siap saja antum. Kalau bukan dilarikan uangnya antum, udah dizalimi antum. Dan itu banyak terjadi dengan masyarakat ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Banyak, bukan satu dua, tapi hampir semua, ya, mayoritas daripada muamalah kita akan kita dapatkan fenomena seperti itu. Kenapa? Ya karena kebanyakan daripada kita kaum muslimin, walaupun dia muslim, tapi sistem perekonomian yang dia pakai, sistem ya muamalah yang dia gunakan bukan sistem muamalah Islamiyah, tapi sistem muamalah kapitalis, ya sosialis yang tidak peduli pada orang lain, ya, tidak punya hati. Tapi Islam tidak. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi. Mana lagi? Wa dzalika li'anna wadi' asy-syari'ah fi tilka al-muamalat huwa Allah taala. Karena kenapa seperti itu? Ya, bahwasanya muamalah itu akan mendidik hati seseorang untuk jadi lebih baik. Karena yang meletakkan syariat dalam muamalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walahu fin nufusi al-qaddasatil uzma wal khudu'il mutlaq, dan dalam muamalah tersebut fin nufus bagi jiwa-jiwa, dan bagi muamalah pada jiwa itu punya kedudukan qaddas, punya kesucian yang tinggi. Wal khudu'ul mutlak, dan punya ketundukan yang mutlak. Ya. Kalau kita bermuamalah, ya, bermuamalah apa? Walahu maksudnya tidak. Walahu fin nufusi qaddasil uzma wal khudu'il mutlak. Ya, dan bagi Allah pada jiwa itu punya kedudukan yang tinggi dan juga apa? Ketundukan yang mutlak. Inilah yang membuat kita ya tidak berani melakukan kezaliman dalam muamalah, karena Allah memiliki kedudukan yang tinggi pada jiwa kita. Sudah selesai. Ya. Wa yudharu hadha taqdis wa taqdir fi iltizam tilka al-ahkam fi sirri wal 'alan. Dan ya akan nampak pensucian tersebut dan juga pemulihan tersebut ketika kita komitmen fi tilka al-ahkam pada hukum-hukum tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Lianna imtithaluhu ta'atun yusabu li ajliha. Karena taat kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah itu, karena kita mengikuti perintah Allah itu adalah ketaatan yang akan diberikan pahala. Dan juga menyelisihinya adalah maksiat yang akan diiqab dengannya. Ini yang kita harus pahami ya ikhwan. Ya. Muamalah itu ada balasan kelak di akhirat, baik dan buruknya. Fal aslu fil jazai, dan hukum asal pada balasan annahu ukhrawiyun, itu tempatnya di akhirat. Na'am di dunia kadang jarang kita dapatkan balasannya, tapi di akhirat pasti, tidak mungkin tidak. Baik. Wa in taqarrarat uqubatun qadaiyatun, walaupun juga didapatkan uqubah qadaiyah. Tapi juga uqubatul ukhrawiyah akan didapatkan. Kemudian kita lanjutkan. Wa ammal muradu bil qada. Tadi sudah dijelaskan kepada kita bahwasanya muamalah itu adalah agama. Sudah jelas. Maksudnya agama dia adalah apa? Ya bahwasanya ya kita diperintahkan beribadah dalam masalah kita, muamalah itu adalah bagian daripada ibadah kita. Kita akan diberikan pahala di dalamnya dan juga kita akan mendapatkan dosa. Kapan itu? Ketika kita ya tidak menjalankan rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di agama memperbaiki jiwa seseorang, memperbaiki hati seseorang. Ya, itu adalah dia muamalah yang mengajak kita untuk memperbaiki diri. Adapun al-murad bil qada, sekarang apa yang dimaksud dengan bahwasanya muamalah itu adalah agama dan juga qada, pengadilan. Yaitu bahwa tanfidhu resmi, itu pelaksanaan secara resmi bisultatil tanfidhiyah wa sultatil qadaiyah, ya, bagi otoritas eksekutif dan juga
otoritas yudikatif. Tanfizi itu kalau bahasa kita eksekutif. Baik. Kemudian kalau qada'iyah yudikatif. Baik. Sekarang apa itu eksekutif? Antum yang lebih paham. Eksekutif itu adalah lembaga yang membuat undang-undang. Itulah sultan itu otoritas pembuat undang-undang berarti. Baik. Atau yang menjalankan, yang menjalankan undang-undang. Kalau kita sini adalah seperti menteri, presiden dan wakil presiden. Baik. Kalau qada'iyah itu adalah yang memberikan hukuman. Baik, yang memberikan pengawasan, yang menjalankan hukum kepada para pembuat undang-undang tadi atau pelaksana undang-undang tadi. Kalau kita sini adalah kehakiman. Paham situ? Anda paham enggak? Kan ada yang membuat undang-undang. Siapa? Sekarang hakim itu membuat undang-undang atau dia yang memberikan hukum kepada para pelaksana undang-undang itu siapa? Hakim itu bukan pelaksana undang-undang itu adalah presiden dan juga jajarannya, menteri di bawahnya. Itu pelaksana undang-undang, itu namanya eksekutif. Eksekutif. Kalau legislatif itu DPR gitu kan. Kalau kita itu perancang undang-undang. Baik, itu DPR. Kalau qada'iyah itulah yang memberikan hukum kepada itu tadi. Ada kesalahan daripada pelaksana undang-undang itu, ada korupsi yang dilakukan mereka, dihukumi oleh qada'iyah. Itulah kehakiman ataupun juga pengadilan. Mahkamah Agung dan itu yang ini. Anda paham situ? Baik. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan qada itu adalah tanfizu resmi, pelaksanaan hukum secara resmi oleh otoritas eksekutif dan otoritas yudikatif. Wa dzalika bil hukmi 'alal 'aqdi bil fasadi aw bitlan. Dan hal tersebut itu mereka jalankan bagaimana? Dengan mereka memberikan hukum terhadap akad yang dilakukan. Apakah akad itu fasid ataupun batin? Tentunya masalah ini kapan terjadi? Apabila dua orang tadi sengketa, sama-sama tidak menyadari dirinya, tidak ada yang dua-duanya merasa benar. Kalau seperti begitu seharusnya dalam Islam kalau kita sudah merasa salah, jangan kita pertahankan kesalahan tersebut. Kalau kita merasa itu bukan punya kita, selesai. Bisa dipahami? Tapi kalau memang dua-duanya merasa punya hak di situ, maka dalam pandangan Islam fikih Muhammadiyah dibolehkan bagi pemerintah atau bagi hakim atau otoritas eksekutif dan yudikatif untuk memberikan hukum kepada orang-orang tersebut, dengan menetapkan apakah mana yang benar dan mana yang salah, batil ataupun sahihnya. Fal muslim, maka beliau mengatakan, maka orang muslim la yantaziru al-intina'i 'anil uqudil fasidah hukman qada'iyan aw tanfizan jabariyan. Maka seorang muslim seharusnya bagi orang muslim dia tidak perlu menunggu untuk ditahan melakukan suatu akad-akad yang memang jelas fasid. Tidak usah dia menunggu hukum qada'iyah. Kalau memang sudah fasid salah, udah selesai. Antum selesaikan sendiri, enggak usah bawa di pengadilan. Itu dia maksudnya. Paham? Itulah fungsinya raqabatul dzatiyah tadi. Perlunya kita Kalau seperti hakim itu namanya raqabatul kharijiyah. Bukan raqabatul dakhiliyah. Pengawasan dalam diri itu lebih penting daripada pengawasan dari luar. Kalau luar kita curi-curi dan tidak tahu saya pemerintah. Udah selesai. Tapi kita ada di sini. Ada raqabah, orang muslim itu dia orang muslim. Dia tahu Allah yang awasi dia walaupun pemerintah tidak tahu, udah selesai. Wa inna ma yubadiru ila fasl al-aqd al-fasid biwazi'in dzatiyyin. Maka seharusnya bagi orang muslim itu dia bersegera untuk membatalkan akad-akad yang rusak biwazi'in dzatiyyin, dengan motif dzati tadi. Dengan motif pribadi. Maksudnya dia sendiri, tidak usah lagi tunggu hukum. Harus sadar diri. Dengan kesadaran diri. Lianna man khalafal ahkam. Kenapa? Karena orang yang menyelisih hukum-hukum Islam, wa aflata min jihatil muraqabati dunyawiyah, dan dia luput dari pengawasan
dari pengawasan pemerintah duniawi, pengawasan dunia, yaitu siapa? Ya pemerintah tadi ataupun hakim. Sini ya. Fa innahu lan yafluta minal muraqabatil ulya. Maka sesungguhnya harus dia ketahui bahwasanya dia tidak akan luput daripada pengawasan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa malaku jazaa'in la mahalah. Yang mana Allah itu adalah pemilik pembalasan dan itu pasti terjadi. Baik. Wa hadhil muraqabah lil khaliq innama yurabbiha wa yanmiha at-tatbiq syar'i. Dan pengawasan, perhatikan, pengawasan wa hadhil muraqabah lil khaliq, dan pengawasan ini kepada Allah, maksudnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yurabbiha, itu hanyalah ya, dididik dan dikembangkan oleh penerapan syariat terhadap hukum-hukum syar'i hatta tasiru malakatan nafsiyah, sehingga apa tadi ya, muraqabah itu menjadi malakatan nafsiyah, sesuatu yang dimiliki oleh jiwa, maksudnya sudah menjadi bagian daripada diri kita. Maksudnya kita sering ya, dengan kita mentadbik, membiasakan ya, mentadbik hukum-hukum syariat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis, maka ini tadbik inilah yang akan membawa kita untuk bisa sampai memiliki rasa muraqabatul dzatiyah tadi, kita diawasi oleh Allah, sehingga dengan semakin kita tadbikkan ya, hukum-hukum Islam dalam muamalah kita, maka akan terdapat pada diri kita ya, suatu sifat yang melekat pada diri kita bahwasanya ini kita diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, ammal muamalatul maliyah. Adapun muamalah maliyah. Baik, muamalah fikih atau muamalah maliyah fil qawaninil wad'iyah, pada undang-undang buatan manusia, maksudnya pada sistem ekonomi yang dibuat oleh manusia, apakah itu kapitalis, apakah itu sosialis, semuanya itu adalah apa? Adalah sistem perundang-undangan yang tidak memiliki hati. Makanya yang kaya tetap kaya, sudah selesai. Ya. Sudah, orang yang dari kecil sulit mau dia kembangkan, dimatikan semuanya karena memang dalam dia pikir, pokoknya mereka pikirkan diri sendiri saja. Ya. Karena kenapa? Makanya sudah salah. Makanya kenapa dari awal dasar ekonomi saja mereka memulai kegiatan ekonomi mereka. Coba kalau kita dulu diajarkan dalam sistem ekonomi apa? Tujuan kita melakukan ekonomi dalam sistem yang diajarkan di sekolah-sekolah kita dulu apa? Meraih, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil mungkin. Coba dari dasar ekonomi saja sudah tidak sesuai. Kalau di dalam Islam tujuan kita berekonomi adalah apa? Bukan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil mungkin, tetapi tujuan ekonomi di dalam Islam itu adalah untuk apa? Untuk menerapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Dalam sistem perekonomian. Karena kita menyadari bahwasanya ekonomi itu adalah bagian daripada ibadah. Baik. Terakhir beliau mengatakan bagaimana? Ya. Fahiyya lamma kanat min wada'il bashar, ya, maka sistem ya perekonomian ya konvensional ketika dia merupakan buatan manusia, wa tafkirihim, dan juga hasil daripada pola pikir manusia, fa innahu la yakunu li hadza taqdisu wa la zalikal khudu', maka dia tidak akan memiliki pemuliaan terhadap terhadap Allah dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, antum jangan harap. Ya. Tidak perlu, makanya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Memang dibuat oleh manusia. Ya, sudah dari landasannya memang sudah diajarkan salah. Ya, coba bayangkan mendapatkan penghasilan sebesar-besar mungkin, dengan pengeluaran sekecil mungkin. Akhirnya segala cara mereka lakukan. Mau menipu silahkan, mau curang silahkan. Pokoknya yang jangan pikirkan bagaimana saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Makanya yang kecil semakin dikasih masukkan dalam lubang, mereka semakin naik tinggi menjulung ke atas langit. Inilah dia ya. Sistem ekonomi. Kalau ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kebanyakan kesalahan yang kita yang dilakukan oleh kebanyakan daripada negara muslim karena mereka menerapkan sistem ekonomi yang dibuat oleh manusia. Wa inna ma tantaziru sultatat. Mereka ya, sistem perekonomian konvensional, mereka itu menunggu keputusan daripada hakim, daripada otoritas yang memiliki
hukum tersebut maksudnya daripada pemerintah, lil hukmi 'alaiha bil fasad, untuk menghukumi transaksi mereka. Jadi maksudnya apa? Mereka itu tidak ada raqabah dzatiyahnya, sehingga bebas mereka lakukan sesuka hatinya. Udah, yang haram disikat, yang salah tetap dijalankan, tidak peduli. Yang mereka takuti cuma pemerintah saja. Udah, makanya mereka curi-curi. Kalau tidak ditauji dengan pemerintah, dengan hakim, udah selamat. Tapi kalau Islam tidak begitu, ya. Baik. Wa anna man khalafa al-ahkam tilka wa wastata'a an yaflita min al-muraqabati diniyah fala alaihi bidzalik. Dan barang siapa, dan sesungguhnya orang yang dapat menyelisihi hukum-hukum buatan manusia tadi, ya, dan dia mampu untuk terlepas dari muraqabatud dunyawiyah, terlepas dari pengawasan dunia, maksudnya pengawasan pemerintah, fala alaihi ba'da dzalika, maka tidak ada sesuatu bagi dia. Jadi fokusnya dia jangan sampai kita kena hukuman saja, itu saja. Ya. Wa bina'an alaihi, dibangun atas itu semua, falan najida aslaha lil mujtama'ati, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat min saytaratil malakatil raqabati dzatiyah fin nufusi, kecuali apa? Kecuali saytarah, penguasaan atau apa, memiliki malakatul raqabati dzatiyah, memiliki apa? Raqabah dzatiyah, pengawasan dalam diri pada jiwa, dan mentadbik dan menerapkan syariat ilahiyah fil muamalatil maliyah wa ghairiha. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Azan dulu, kita langsung azan, kita langsung salat.